Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asa di Layar. Ini edisi lebaran guys. Kali ini Mimin akan bahas film India yang gong banget dan ini viral di tahun 2025 awal ya. Judulnya adalah Syaitan. Jadi ceritanya ini ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, anak laki-laki dan anak perempuan, juga seorang ibu. Nah, jadi ini ceritanya awalnya itu mereka berempat ini merupakan keluarga yang harmonis, romantis, dan ya keluarga-keluarga cemara pada umumnya lah. Jadi suatu saat mereka ini akan berlibur guys, karena libur semester sudah tiba. Jadi papahnya ini mengajak anaknya dan istrinya ini untuk berlibur. Seperti biasa kalau orang-orang menengah ke atas itu kan, kalau weekend atau libur semester pasti berlibur ke villa, ke tempat wisata. Pun sama ini nih, film ini ngajarin tentang bagaimana kita memperlakukan orang baru yang baru kita ketemu dimanapun untuk tidak sembarangan menjalin komunikasi. Apalagi nih untuk semua manusia, kalau kita dikasih makanan sama orang asing itu jangan bener untuk langsung dimakan, diterima gitu aja. Karena ya berbagai kejahatan itu motifnya macam-macam guys. Nah jadi si keluarga Cemara ini sampailah kepada suatu desa. Karena perut lapar, udah siang, jadi mereka mampir di sebuah kafe. Ketika di kafe, si anak laki-lakinya ini mau ke kamar mandi guys, diantar oleh papahnya. Pas di wastafel, papanya ini dengar ada laki-laki sedang teleponan sama wanita muda, yang mana wanita ini bilang bahwa ayah jangan minum teh ketika perut kosong, nanti lambungmu bermasalah, kata gitu. Oke, jadi singkat cerita, ketika makan, si ceweknya ini kan memang dari keluarga cemara ya, dan cenderung dimanja sama papa mamanya. Jadi ya untuk sifat manjanya, sifat yang kekanak-kanakannya, terus yang attitude-nya kurang bagus juga agak menonjol sih di film ini. Awalnya Mimin ngira bahwa si cewek ini tuh masuk ke dalam hipnotis yang bapak tua ini gara-gara si cewek ini nggak sopan gitu. Ternyata lebih dari itu, twistnya di film ini tuh luar biasa gong banget sih. Jadi si bapaknya ini mesen teh buat makanan penutup, minuman penutup. Nah rupanya di kampung ini uang besar itu nggak ada gitu, kembaliannya guys. Jadi akhirnya si papa ini tuh nggak jadi beli teh. Rupanya yang orang tua yang teleponan tadi, yang sama anak gadisnya itu, dia mesen 3 teh. Yang 2 tehnya itu dikasihkan kepada papahnya keluarga Cemara ini. Dan mungkin karena dia ini orang kota, orang baik, jadi nyuruh gabung gitu si bapak itu untuk ayo pak sini gabung aja gitu ke meja saya, kebetulan Kamis juga sedang makan. Kata bapaknya itu nggak usah repot-repot, saya jadi nggak enak. Nggak apa-apa gabung aja. Jadi karena agak sedikit maksa gitu, jadi kan ikut gabung lah. Rupa-rupanya si orang tua ini tuh kayak merhatiin si anak gadis ini terus karena dia mesen teh, anak gadis ini keceplosan gitu, mohon maaf ya paman, saya nggak suka bau teh. Nah dari situ rupa-rupanya keselempatlah si bapak yang orang nggak kenal ini, dia ngasih manisannya ini rebutan nih, anak perempuan sama anak laki-lakinya, dan anak perempuan itulah yang makan manisan itu. Dan di manisan itu rupanya ada sebuah mantra jahat guys. Jadi mereka ini sampailah di sebuah villa, mereka berenang, mereka bersenang-senang. Si bapak tua yang orang asing ini masuklah ke villa itu. Ini benar-benar filmnya kayak wah gitu. Filmnya ini padat banget guys, dan bisa untuk benar-benar nonton sekali duduk, karena para penonton ini dibiarin, disuruh untuk benar-benar fokus. Ini kejadiannya apa nih? Udah ini apa nih? Kok bisa ya? Jadi plot twistnya tuh banyak banget rupanya di film ini. Setelah itu mereka sudah berenang, terus kata bapaknya, kok ada bapak tua itu, terus istrinya juga mulai curiga, kok bapak kesini lagi gitu kan. Nah kata bapaknya itu, saya mau numpang ngecas katanya, karena kamu kan tadi udah saya beliin teh, jadi bolehlah kamu balas budi sama saya, tolong biarin saya di rumah kamu selama 15 menit. Jadi alhasilnya dibiarin tuh 15 menit ngecas. Rupa-rupanya anak gadisnya tuh ngeliat kontak sama si bapak yang asing ini, ternyata anaknya ini udah dikasih mantra guys lewat makanan tadi. Yaitu jadilah di situ bom meledak. Dalam artian si anak perempuan ini rupanya udah dihipnotis. Pokoknya kejadian-kejadian janggal, kejadian-kejadian di luar nalar itu benar-benar terjadi. Si anaknya patuh sama si pak tua yang asing ini, mau terus ngebenturin adiknya lah yang masih bocah. Berawal itu dari
disuruh katanya, suruhlah ajak main ayunan kata itu. Ayunannya tuh bener-bener nyampe tinggi guys, hampir aja mau mati anak bocilnya itu rupanya. Ya itu udah dalam pengaruh besar si Pak Tua itu. Banyaklah kejadian-kejadian yang benar-benar di luar nalar yang kayaknya oh my god, berarti ilmu hitam itu berbahaya sekali. Coba kita tonton aja nih ya, ada mimin spill dikit lah kejadian-kejadian yang benar-benar di luar nalar. क्यों मॉम? पर वो जैसा कह रहे हैं ना, अपने बॉयफ्रेंड विवान से कहो कि तुम उसके साथ लद्दाख नहीं जा रही हो। लद्दाख नहीं आ रही हूँ एंड आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। वशीकरण। जानी, अब ये सारे मोबाइल फोन्स वहां पे ले जाके तोड़ो। I don't like the smell of tea. डब्बे में तो इतना है, डब्बे से खा जाओ प्लीज। छी 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 छी। एक काम करो, इस्माइल तुम्हारे माँ बाप को दिखा। अच्छा, जानवी, अपने भाई का सर फोड़ दे। खोल लो। क्या कर रही है भाभी जी, पागल हो? ए भाभी, क्या कर रही है? अरे मेरी बेटी है वो, बेटी। और तब तक हंसते रहना जब तक तुम मर न जाओ। और अपने भाई ध्रुव को जान से मार दो। चलो, गो गो। ध्रुव, दरवाजा बंद। ध्रुव, प्लीज। Oke lanjut, sudah itu karena kalah akhirnya adiknya jatuhkan dari lantai. Si Patwa itu tetap bilang, kamu tuh udah, anak kamu tuh udah sekarat, tinggal nyelamatin aja anak laki-laki kamu dan anak perempuan ini saya bawa. Pada akhirnya karena nggak tahu lagi jalan buntu, takut anak laki-lakinya ini meninggal, jadi cepatlah dibawa ke rumah sakit. Tapi yang namanya naluri ayah guys, dia cepat-cepat untuk nyelamatin anak gadisnya. Rupanya si Patwa ini dia terobsesi menjadi Tuhan dan dia mengumpulkan lebih dari 100 orang gadis untuk ritual sesatnya dia. Jadi gadis ini akan dibakar massal di dalam ritualnya untuk menjadikan seluruh kekuatan para perawan itu ilmunya tersirap oleh si Patwa itu, agar si Patwa itu menjadi berkuasa atau menjadi Tuhan sungguhan menguasai dunia. Dan ya kayaknya kalian tahu nggak sih satanik itu, nah itulah model-model kayak gitulah mungkin, tapi ini versi India ya. Dan I know lah, kita tahu juga lah bahwa setiap negara itu pasti ada lah ajaran sesat, pun sama di Indonesia juga begitu gitu. Dan karena naluri seorang ayah yang superhero yang tadi tuh greget banget Mimin, kok lambat banget ya nanganin kasus ini gitu, kok nggak bisa, tapi ya memang banyak banget yang twist yang nggak bisa dia kejebak karena suatu hal yang nggak memungkinkan gitu. Jadi pada akhirnya si dukun inilah, istilahnya dukun lah ya dikatain, si dukun ini dijebak, lidahnya dipotong, dibakar lidahnya dan diselamatkan. Nah, gadis-gadis itu kembali ke rumah masing-masing. ऊपर वाले ने सब कुछ सही किया, बस सिरंगे, the whole world will be in my control. ढूंढने में, but despite of our best,
Dan twist yang paling edan adalah si dukun ini tuh jadi buronan polisi ceritanya. Tetapi rupanya bapaknya si gadis inilah yang ngurung dia di dalam bawah tanah. Jadi dia dikasih makan itu bangkai tikus guys. Ih serem banget pokoknya. Ya bagus sih ini film, rating 8 lah ya dari berbagai film horor. Sebenarnya ini bukan horor sih, tapi judulnya Saitan. Seharusnya kalau Saitan tuh kirain Mimin ada adegan-adegan kesurupan gitu ya. Ternyata enggak guys. Ini cukup menarik dan ya wajib nonton lah ya. Di Telegram ada, di YouTube juga sudah rilis. Oke, bye bye. Sampai jumpa dan bertemu di video selanjutnya ya. Nantikan terus Asa di Layar, update setiap hari pukul 6:30 pagi. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Oke deh, selamat malam, selamat lebaran. Mina izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye bye.